ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan sama-sama untuk kita bisa datang ke sini. Yang semua di sini kita ibu-ibu, kita tidak mengharapkan sesuatu kecuali kita mengharapkan apa itu? Kita mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Dan kita bersyukur jamaah sekalian atas nikmat-nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, nikmat hidayah. Yang kita tahu jamaah sekalian, mungkin nikmat hidayah, nikmat iman ini enggak diberikan kepada semua orang. Dan kemarin kita telah belajar bahwa ada rasul mal, ada modal utama kita untuk kita ini berdagang sama Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai kalian orang-orang yang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada sesuatu yang perdagangan itu tidak akan pernah merugikan bagi kalian, yang jika kalian mengambilnya itu akan bisa menyelamatkan kalian dari api neraka dan akan kalian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang 5 hal ini semuanya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah jamaah kepada kita semua. Yang pertama, syababaka qabla haramika, waktu muda kalian sebelum waktu tua kalian. Ustaz, alhamdulillah waktu muda sudah berakhir. Sekarang kita alhamdulillah sudah masuk mungkin waktu tua, Ustaz. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka kata para ulama, kemarin kita telah belajar, seandainya kita baru paham belajar ini ternyata kewajiban. Ustaz, kita baru dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Anak baru dengar Ustaz ketika anak sudah menginjak usia 30 atau 40 tahun. Apa yang harus anak lakukan? Kata para ulama, ahsin fima baqi, yaitu selesaikan sisa waktumu dengan semua, maksimalkan waktu-waktunya dengan penuh kebaikan. Karena amalan itu dilihat dari akhirnya, innamal a'malu bil khawatim. Bahwa amalan itu terlihat dari bagaimana ia menutupnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah waktu muda apa jamaah sekalian? Sihhatuka qabla maradika. Waktu sehat sebelum waktu sakit. Kemudian apa selain itu? Faraghuka qabla syaghalika. Waktu kosong sebelum waktu sempit. Waktu luang sebelum waktu sempit. Kemudian apa jamaah sekalian? Setelah itu, ghina'uka qabla fakhrika. Waktu kaya sebelum waktu mati. Waktu antum punya rezeki sebelum antum disulitkan rezeki. Kemudian apa jamaah sekalian yang terakhir? Hayatuka qabla mautika. Ustaz, aneh sekarang gak punya waktu muda lagi Ustaz.
Waktu muda ana, nikmat ana sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu luang rezeki ana juga mungkin Ustaz sekarang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal ada 3 waktu. Yaitu apa jamaah? Waktu luang, waktu sehat. Alhamdulillah Ustaz, ana sekarang masih bager. Ana masih sehat Ustaz. Ana masih bisa bernafas dengan baik, paru-paru ana bisa jalan dengan baik. Dan juga waktu hidup ana. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, dia harus memanfaatkan 2 waktunya, rasul malnya. Yaitu apa jamaah? Waktu sehatnya dan waktu luang. Siapa yang nggak bisa gunain ini, apa yang didapatkan jamaah? Kerugian yang begitu besar. Maka jamaah sekalian, kita ini sekarang diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang di usia kita sekarang nggak bisa datang ke sini karena apa? Kakinya kena asam urat. Mungkin mereka nggak bisa datang ke sini karena kolesterol atau lain-lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk datang ke sini dan berikan kesehatan kepada kita, dan ini adalah nikmat yang begitu besar. Maka kemarin ada pertanyaan dari seorang ustaz. Dia mengeluhkan, Ustaz, anak gak punya motor. Gimana anak mau bersyukur? Anak mau ke kajian aja harus jalan, Ustaz. Toib, kalau begitu kata ustaznya, anak kasih motor antum sekarang, tapi anak ambil kaki antum. Antum mau mobil yang begitu indah, BMW misalnya, yang varian terbaru, anak kasih, tapi anak minta tangan antum. Anak gak mau Ustaz. Nah, biar antum tahu kenapa antum, anak tanya gitu, biar antum tahu betapa besar nikmat kaki antum, betapa besar nikmat tangan antum yang gak bisa dibandingkan dengan motor, yang gak bisa dibandingkan dengan mobil. Kadang-kadang kita ini suka lupa jamaah sekalian terhadap apa yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita. Termasuk waktu sehat kita ini juga kita lupa. Nafas kita yang kita hirup ini kadang-kadang kita lupa, dianggap biasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau hitung nikmat Allah secara detail, engkau enggak bisa menghitung betapa banyaknya. Maka kita bersyukur atas itu semua jamaah sekalian. Dan yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan para pengikutnya yang istiqamah, yang tegar di atas sunnah, yang tegar dengan memegang Al-Quran dan sunnah. Nah, kepada seluruh pengikutnya yang setia dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena ada yang mengaku Islam, tapi mengaku dirinya bisa berbicara dengan semut. Karena ada yang mengaku Islam bisa bicara VC dengan malaikat maut, bisa VC dengan Tuhan. Kemarin Anda diundang oleh MUI menyampaikan, Ustaz, bahwa di Bogor sekarang ada 26 nabi. Mengaku dirinya Islam. Maka jamaah sekalian, bukan pengikut yang seperti ini yang kita harapkan, yaitu pengikut yang tegar, memegang hukum-hukum yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kita berharap kita dimasukkan ke dalam golongan tersebut. Kemudian yang terakhir, Anda mengingatkan kepada diri Anda pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk ikhlas, mengikhlaskan niat. Sebelum kita mulai kajian ini, jangan sampai sia-sia waktu kita nanti mungkin sampai zuhur. Kalau misalnya ada pertanyaan, sia-sia kita nunggu 2 jam, detik demi detik, tapi gak ada pahala sama kita. Karena mungkin niat kita yang salah. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW bahwa ketika ada jamaah yang sholat dalam satu shaf, nah, setiap dari mereka memiliki pahala yang beda-beda. Kenapa bisa beda-beda jamaah? Karena niatnya. Maka kata Nabi SAW, Rubbu amalin saghirin tu'azzimuhun ni'am tukabbiruhun. Betapa banyak amalan yang dikira manusia kecil, tapi karena niatnya, karena Allah Subhanahu wa taala yu'azzimuhun ni'am,
Niatnya yang membuatnya menjadi besar. Wa rubbu amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan betapa banyak amalan yang dilihat oleh manusia besar, seperti menuntut ilmu, seperti membaca Quran, seperti sholat, seperti haji, namun karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama jamaah sekalian untuk sama-sama kita sekarang mengikhlaskan niat, kita belajar semata-mata karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita masuk dalam pembahasan kitab perikop kita, pembahasan bab kedua. Yang kemarin kita bab pertama telah selesai. Yang bab pertama menjelaskan tentang apa jamaah sekalian? Tentang ada dua nikmat, yang dua nikmat ini sering lalai. Itu ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, yaitu dua nikmat yang manusia suka lupa. As-sehat wal farah, waktu dia sehat dan juga waktu dia luang. Kemudian ada satu hadis lagi yang kita baca, itu mengingatkan kita apa? Mengingatkan bahwa ternyata kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang harusnya kita pilih. Itu apa kata Nabi SAW dalam perang Khandaq? Apa yang dikatakan Nabi SAW? Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Yang itu pada saat itu Nabi SAW dan para sahabatnya sedang dalam keadaan apa jemaah? Keadaan perang yang gak tahu lagi, yang harus terpaksa gali parit yang panjangnya 10 km. 10 km kemarin anak tanya, dari mana ke mana? Anak itu ternyata dari Hisbah ke BTN. Hisbah ke BTN harus gali parit. Dan itu gak 1 meter, 2 meter. Harus gali 5,5 meter ke bawah, 5,5 meter ke samping. Kenapa harus 5,5 meter? Karena kalau 2 meter, 1 meter, 3 meter kuda masih bisa lompat. Maka terpaksa harus 5,5 meter. Yang pada saat itu para sahabat udah ngikat perutnya dengan 2 batu jamaah sekalian. Dia ikat perutnya. Kenapa diikat? Lapar jamaah. Kenapa lapar? Gak punya harta Ustaz. Fathu Mekah. Ya ambilin hartanya dari rumah. Ada di sini yang karena keislamannya diambil hartanya dari rumah. Belum ada jemaah. Para sahabat diambilin harta, budak-budaknya diambilin. Maka nggak ada yang bawa budak dan persediaan makanan pun hanya sedikit. Para sahabat mengikat perutnya dengan batu. Udah diikat satu, masih lapar juga, nggak bisa ketahan itu laparnya. Suara ususnya, suara cacingnya terus meronta-ronta. Diikat lagi dulu. Dipaksa ikat agar lambungnya mengecil. Tapi ternyata masih lapar juga. Akhirnya nggak tahan lagi para sahabat, datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat kayak gini. Kenapa? Karena ternyata jumlah ikatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak jamaah. Bukan 2 lagi, tapi berapa? 3. Kenapa bisa lebih banyak Rasulullah SAW? Mungkin persediaan makanan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dia gak makan. Dia kasih ke sahabat. Dia gak makan. Makanya kenapa dia udah menahan lapar udah lebih dulu ternyata daripada para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, bahwa gak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka perkataan ini disunnahkan. Ketika seseorang mendapatkan sulit, merasakan sempit dalam hidupnya, ingat dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, bahwa kami ini tahu ya Allah, bahwa kehidupan gak ada kehidupan yang benar kecuali kehidupan akhirat. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke bab kedua, hadis yang ketiga. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta
fala tantazirul masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika, rawahul Bukhari. Yaitu hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Kemudian berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau 'abirus sabil atau musafir. Terus wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan setelahnya karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantazir as-sabah. Jika kamu sudah masuk waktu masa, waktu sore, jangan engkau tunda-tunda kebaikan itu sampai waktu pagi. Kemarin kita bahas, Ustaz, kalau futur apa yang harus dilakukan? Nah, kalau dia nggak bisa sama sekali untuk memaksakan dirinya ibadah, dia bentengi dirinya harus dari apa? Maksiat. Minimal dia pekerjakan yang mubah. Tapi yang lebih baik ketika futur, apa yang dilakukan oleh seorang manusia, seorang mukmin, dia paksakan terus ibadah. Sampai futurnya apa? Futurnya takut hilang dan setan merasa malu karena godaannya tidak berhasil. Nah, maka kata Ibnu Umar, idza amsayta fala tantazir as-sabah. Jika telah datang waktu masa, jangan kau tunggu pagi. Wa idza asbahta, kalau kamu sudah masuk waktu pagi, fala tantaziril masa. Jika engkau masuk waktu pagi, jangan engkau tunggu sore hari. Kemudian khudh min sihatika limaradika. Ambil waktu sehat itu. Nah, laksanakan waktu sehat itu, manfaatkan waktu sehat sebelum waktu sakit. Kemudian wa min hayatika limautika. Dan ambil waktu hidup kalian sebelum waktu mati kalian. Jadi jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan permanenan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Abir sabil. Abir sabil. Penghapusnya di mana? Abir sabil. Nah, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, ka'annaka gharib aw abir sabil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu di dunia, jadilah engkau di dunia ka'annaka gharib, yaitu sebagaimana orang asing. Au itu artinya apa jamaah sekalian? Atau. Nah, tapi kata Ibnu Hajar, au di sini bermakna bal, lebih afdol. Kalau misalnya engkau bisa jadi orang asing, nah, kalau engkau bisa jadi orang asing, itu alhamdulillah. Tapi ada lagi yang lebih baik, yaitu sebagai apa? Sebagai musafir. Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, bahwa kita ini tahu penghuni suatu kota atau penghuni suatu negeri itu terbagi menjadi berapa jamaah? Penghuni suatu kota, penghuni suatu negeri atau kota terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama apa? Yang dikatakan al-mustautin. Nah, siapa al-mustautin? Yaitu dia yang menetap di situ, dia juga orang asli di situ, tanah airnya di situ. Al-mustautin, dia menetap dan tanah airnya di sini. Yang kedua siapa jamaah? Yang kedua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu gharib.
Penghuni suatu negeri. Yang kedua itu gharib. Gharib ini siapa? Orang asing. Yaitu dia menetap di situ dengan beberapa waktu. Misalnya dia merantau ke situ. Nah, dia merantau ke sana. Dia merantau dari Jakarta ke Bogor. Itu gharib, orang asing. Dan yang terakhir ada siapa jamaah sekalian? Abirus sabil. Abirus sabil. Nah, jadi ada tiga keadaan seseorang itu di dalam negeri. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan ketika kita hidup di dunia kita jadi al-mustawtin. Nah, kenapa jamaah sekalian? Karena kampung kita bukanlah di Bogor. Kampung kita bukan di Cijeruk atau di Taman Sari, bukan. Kampung kita yang benar di mana? Di Jannah. Di surga jamaah. Maka nggak ada kampung halaman kita silahkan di dunia. Nah, apa yang diajarkan Nabi SAW untuk kita menjadi orang asing. Nah, orang asing minimal jadi orang asing. Kalau orang asing itu apa sih jamaah? Apa yang dilakukan orang asing itu ketika berada di suatu tempat? Nah, orang asing ketika berada di suatu tempat, konsekuensinya apa yang dilakukan? Tujuannya cuma apa jamaah sekalian? Tujuannya mengumpulkan apa jamaah? Nih, kalau kita mau pulang kampung, Ustaz, anak nggak bisa pulang kampung. Pulang kampung malu, nggak pulang kampung rindu. Anak pilih malu, anak pilih rindu aja deh Ustaz, nggak mau malu. Kenapa? Kampungnya bekal, mau kasih apa anak ke orang tua? Mau kasih apa anak ke keluarga? Apa yang harus dilakukan oleh orang asing? Oleh orang perantau? Tujuannya mengumpulkan bekal. Bekal ini untuk apa jamaah? Untuk bangun rumah. Di mana bangun rumahnya? Di kampungnya, bukan di sini, bukan di dunia. Maka kita dengar kisah Ustaz kita Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yang beliau ngontrak berapa lama? 17 tahun. Rumahnya kecilnya. Yang mungkin beliau tahu bahwa tujuan hidup itu bukan di sini. Dia mengumpulkan bekal untuk bangun rumah jemaah. Maka kalau kayak gitu, konsekuensinya jamaah sekalian. Untuk bangun rumah. Di mana bangunnya? Kampungnya. Makanya jamaah sekalian, rata-rata orang perantau, orang-orang asing, timbul di hatinya kalau tujuannya udah tahu. Apa jamaah sekalian? Gak ada lagi hasad di dalam hatinya ketika dia melihat rumah tetangganya bagus. Nah, hilang hasad dalam hatinya. Dalam hatinya ketika melihat tetangganya punya kenikmatan yang lebih, dia nggak cemburu ketika tetangganya punya rumah bagus. Dia nggak cemburu lagi kalau tetangganya punya mobil, punya motor, enggak. Kenapa? Ngapain dia cemburu? Apa yang harus dia banggakan dari orang lain? Kan? Karena dia tahu kampung halamannya di rumah. Yang harusnya dia lakukan apa? Dia kumpulkan bekal, dia bangun istana yang megah di kampungnya. Maka orang-orang asing yang pertama tujuannya hanya mengumpulkan bekal untuk bangun rumah di kampungnya. Yang kedua, hilang hasad dalam hatinya ketika dia melihat tetangganya punya kenikmatan yang lebih. Dan yang ketiga apa jamaah sekalian? Orang asing ketika dia sudah dapat konsekuensi seperti ini, apa yang dia lakukan jamaah? Dia fokus dan serius di tanah perantauan. Fokus dan serius di tanah perantauan.
Ini konsekuensi ketika dia menganggap dirinya sebagai orang kaya. Ya. Makanya dikatakan tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Kenapa jamaah sekalian dia beruntung? Karena dia tahu konsep hidupnya. Makanya kenapa jamaah sekalian? Anaknya Abu Bakar, siapa anaknya Abu Bakar jamaah? Asma dan Aisyah. Asma dan Aisyah itu jamaah sekalian, dia memiliki hobi yang sama. Hobinya apa? Gak mau nahan harta. Apa yang dia punya dia sedekahkan. Dia ambil secukupnya untuk dia. Kemudian apa? Kemudian dia sedekah. Karena dia tahu bahwa sedekah ini akan membangun rumahnya nanti di surga. Sedangkan apa yang dia kumpulkan, seandainya dia kumpulkan harta, apa jamaah sekalian? Justru ini nggak sama sekali membantu dia. Justru memberatkan dia. Nah, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha ibunda Ummul Mukminin mempunyai hobi yang sama, itu hobinya bersedekah. Tapi memiliki kriteria yang berbeda. Kalau Asma ketika harta datang, apa yang dilakukan? Gak dia tahan, langsung dia sedekahkan. Gak tahan dia pegang harta. Tapi kalau Aisyah, apa yang dilakukan? Dia bisa mengumpulkannya dulu dalam 1 bulan, dalam 1 pekan, kemudian dia sedekahkan semua. Karena dia paham konsepnya. Dia nggak mau harta yang di sini. Dia nggak mau sesuatu yang ada dari dunia, karena bukan kampung halamannya, bukan dunia. Jamaah sekalian, dunia itu ibaratkan bunga. Ibu-ibu tahu bunga? Alhamdulillah tahu semuanya. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang permisalan dunia yang seperti bunga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taha? Dalam Quran surah At-Taha ayat 131. Ibu nanti kalau misalnya punya Al-Quran dalam keadaan baik, bisa bawa Al-Quran dibuka. Biar sama-sama lihat. Benar enggak perkataan Allah Subhanahu wa taala? At-Taha ayat 131. At-Taha ayat 131. Siapa yang mau baca, ibu-ibu? Di sini udah belajar tahsin semua, Masya Allah. Quran surah At-Taha ayat 131. Yang baca kita kasih hadiah. Anda mohon maaf ibu, ini agak sedikit mengganggu. At-Taha ayat 131. Nah, ibu tafadhol. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taha? Biar kita tahu bahwa dunia ini ternyata diibaratkan bunga. Siapa yang mau baca, ibu? Ibu ini yang mau baca. Ibu soft pertama. Nah, wala tamuddanna. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Nah, artinya kata Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Nah, artinya dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada nikmat yang telah kami berikan kepada
Ana merinding dengan ayat ini jemaah. Apa kata Allah jemaah sekalian? Dan janganlah kamu tujukan kedua mata. Wala tamuddu ainaika. Jangan engkau pandangkan mata. Dengan apa jemaah sekalian? Dengan apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagian-sebagian kita. Jangan kau lihat. Berupa apa yang diberikan? Yaitu zahratul hayatid dunya. Berupa bunga kehidupan dunia. Kenapa? Karena itu sebenarnya aku kasih tujuannya untuk apa jemaah? Untuk aku uji dia. Apakah dia bisa selamat atau tidak dengannya. Maka jamaah sekalian, ketika kita masih bahagia dan bahagianya itu di dunia, ingat, bahagia itu apa jamaah? Bahagia itu ujian. Kesedihan itu juga ujian sama-sama. Makanya ketika datang bahagia apa yang dikatakan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Agar apa jamaah sekalian? Agar faham bahwa nanti bahagianya akan hilang. Nah, jamaah sekalian, kita tahu bunga. Nah, ketika ada suatu tanaman ini akan menghasilkan buah. Apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu? Dia berbunga terlebih dahulu. Jamaah, kita kadang-kadang lihat anak kecil suka dengan bunga. Kadang kita juga suka dengan bunga, keindahan bunga. Nah, di dunia itu ibaratkan bunga. Ketika kita lihat jamaah, apa jamaah? Indah bukan? Masya Allah Ustaz, bunga mawar indah sekali, bunga melati indah sekali, bunga ini indah sekali. Nah, tapi ketika dipetik apa jamaah sekalian? Ketika dipetik, diambil, beberapa menit kemudian apa jamaah? Beberapa menit kemudian lain. Istri anak suka kayak gitu jamaah, suka ngambilin bunga terus dijadikan mahkota atau kalung. Anak sampaikan, lihat bunga itu. Ketika diambil dia senang. Nah, bahkan minta dikasih bunga. Kapan dikasih hadiah bunga lagi? Tapi beberapa kemudian dia sedih. Kenapa jamaah sekalian? Bunganya lah. Oh ternyata ketika dia miliki, hilang keindahannya. Maka Ustaz, anak kadang-kadang Masya Allah, ketika anak pengen sesuatu dari keindahan dunia, anak pengen motor Ustaz, motor Vario terbaru misalnya. Oh tetangga udah punya Ustaz, masa saya belum punya. Nah, anak pengen mobil atau anak pengen apa? Tapi ketika dia miliki apa jamaah sekalian? Sepekan, 2 pekan, 3 pekan, nggak dicuci lagi motornya jamaah. Malas dia cuci. Kenapa? Itu tadi zahratul hayatid dunya. Ketika dia petik keindahan dunia, senangnya akan sementara. Karena nggak ada kebahagiaan yang hakiki di dunia. Makanya jamaah sekalian, kata Nabi SAW, Inna mimma akhafa alaikum. Sesungguhnya yang paling tak aku takutkan terhadap kalian. Apa jamaah sekalian? Ma yuftah alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Yang aku takutkan itu bagi kalian, dibukakan bagi kalian pintu-pintu dunia. Karena nggak sedikit jamaah sekalian yang celaka karena ini. Dan jumlahnya yang selamat hanya beberapa persen. Dan kita tahu itu semuanya. Makanya Nabi SAW ketika ditanya apa jamaah sekalian, ketika ditengok oleh Umar bin Khattab, Nabi SAW dalam keadaan apa? Tidurnya di atas tikar dan bajunya berbekas kena tanah aja. Ada yang kayak gitu tidurnya sekarang. Ustaz, alhamdulillah tidurnya di spring gitu. Itu pun anak Ustaz kayaknya kurang nikmat Ustaz. Soalnya punya tetangga lebih bagus. Dia tidur nggak nikmat gara-gara tetangga jamaah. Ya Rasulullah SAW kata Umar, itu raja Persia, raja Yunani, tidurnya di atas emas. Kenapa engkau nggak minta seperti itu? Apa kata Nabi SAW jamaah sekalian? Mali walid dunia. Apa aku dan apa dunia? Apa dunia? Kemudian ma'ana wad dunia. Dan siapa saya dan siapa dunia? Kemudian kata Nabi SAW, innama mathali wa mathalud dunya kamathali
rakibin dhalla tahta syajarah summa wa tarakaha summa raha wa tarakaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa aku dengan permisalan dunia? Apa aku dengan permisalan dunia? Dunia dan aku itu ibaratkan apa jemaah sekalian? Ibaratkan seseorang yang sedang apa? Yang sedang beristirahat di pohon yang sangat rindang di atas perjalanan. Nah, ini kita masuk ke abirus sabil. Yang sangat rindang. Yang apa jemaah sekalian? Yang Nabi SAW nggak mungkin mau lama-lama di pohon yang sangat rindang. Karena tujuan cuma apa? Berteduh sementara. Dan dia nggak akan fokus lagi sama pohonnya. Fokus dia apa jemaah sekalian? Abirus sabil fokusnya ketika dia berteduh apa? Dia ingin cepat pergi. Ibaratkan perbandingan antara gharib dan abirus sabil. Kalau gharib jemaah sekalian, ibaratkan kalau dia datang ke Indomaret, tujuan dia mau beli Indomie. Kalau orang gharib dia datang ke Indomaret, kan gharib dia nggak tinggal di Indomaret kan. Nah, dia cari Indomie, dia lihat-lihat dulu yang lainnya. Lihat dulu, memanjakan mata. Tapi dia nggak terhasut untuk beli itu. Dia cuma lihat-lihat, Ustaz, Masya Allah ada diskon banyak Ustaz. Nah, tapi kalau abirus sabil jamaah sekalian, kalau dia tujuannya cuma mau beli mie, dia ambil mie-nya langsung dia pulang pergi. Karena dia nggak mau lama-lama di Indomaret, dia ingin cepat-cepat pergi. Maka kata Rasulullah SAW, mali walid dunya, apa arti aku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya kamathalir raqib dhalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha. Bahwa sesungguhnya aku itu dengan dunia seperti seseorang yang sedang berjalan di padang pasir jamaah sekalian. Yang padang pasir itu penuh dengan bahaya. Padang pasir penuh dengan bahaya jamaah. Kadang ada badai pasir, kadang ada binatang-binatang yang sangat berbahaya. Bahkan dikatakan binatang-binatang di padang pasir itu sangat berbisa, ularnya sangat berbisa, kalau jengking sangat berbisa. Nah, kemudian aku ketemu pohon. Nah, aku capek, aku berteduh sementara. Nah, dan selanjutnya apa? Karena aku takut nanti menjelang malam semakin bahaya. Apa yang dilakukan? Dia buru-buru pergi. Dia segera ambil kebutuhannya, dia segera ambil tenaga dan energinya, kemudian dia pergi untuk kembali kemana jamaah sekalian? Kembali ke kampung halaman. Dan biasanya jamaah sekalian, orang yang seperti ini di dunia, konsekuensinya apa jamaah sekalian? Nah, dia maunya apa jamaah sekalian? Nah, dia ketika sudah Allah berikan nikmat, apa yang dilakukan jamaah? Qanaah. Apapun yang Allah berikan, Anda merasa cukup. Tapi kebanyakan dari kita apa jamaah sekalian? Udah Allah kasih Samsung, Ustaz, iPhone lebih bagus. Akhirnya dia pasangkan, dia ambil pinjol. Ketika dia mau jadi orang asing, ketika dia mau jadi abirus sabil, maka konsekuensinya dia qanaah. Maka kata Nabi SAW, kalau engkau nggak bisa jadi orang asing, jadilah abirus sabil. Nah, ini boleh dan ini boleh, dan ini tingkatan yang paling tinggi. Dia melihat dunia hanya sebelah mata. Maka kata Said bin Musayyab, apa jamaah sekalian tentang dunia? Ketika Said bin Musayyab mengajarkan para sahabatnya, dia ajak para sahabatnya rihlanya kemana? Tempat pembuangan sampah. Dia ajak sahabat. Kadang-kadang bisa kita ajak anak kita ya ke tempat pembuangan sampah, biar dia paham. Ketika kata Said bin Musayyab, seperti yang kalian injak gunungan sampah inilah dunia. Pertamanya dinikmati dan tidak akan lama akan dibuang. Karena kenikmatannya hanya sementara. Ketika kenyang-kenyangnya sementara, dia akan lapar kembali. Dan itu adalah dunia yang penuh dengan keletihan. Makanya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa dunia ini ibaratkan apa jamaah sekalian?
Manusia yang hidup di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana fi kabad. Bahwa sesungguhnya manusia di dunia itu diciptakan dalam keadaan apa jamaah? Letih atau capek. Penuh dengan rasa keletihan, penuh dengan rasa capek. Mau dia bahagia, dia akan capek. Contohnya jamaah sekalian, Ustaz, gimana bahagia capek? Contohnya, kita kadang-kadang ingin refreshing, kadang-kadang ingin apa? Berlibur. Ketika berlibur, Masya Allah bahagia. Tapi dia nggak mau lama-lama di tempat liburannya, pengen kembali ke rumah. Tujuannya untuk apa? Roh, dia pengen istirahat. Padahal dia tujuannya rihlah untuk mendapatkan istirahat, tapi dia nggak dapatkan kebahagiaan itu. Dia kembali ke rumah juga capek katanya. Dampak dari kebahagiaan capek. Itulah dunia. Bandingkan dengan orang yang sakit. Orang yang sakit capek juga nggak? Capek. Jadi bahagia dan sakit selama di dunia itu sama. Yang membedakan kondisinya saja. Kondisinya yang satu bisa jingkrak-jingkrak, yang satu diikat. Di mana? Di tempat tidur. Dua-duanya capek. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu tergiur dengan orang-orang yang Allah berikan bunga-bunga kehidupan. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka itu sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang jamaah sekalian, bahagia seseorang akan menentukan posisinya di mana nanti di mata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bahagianya melalaikan dia dan membuat dirinya seperti al-mustautin yang menetap. Apa orang-orang ciri-ciri orang menetap? Dia selalu hasad dengan tetangganya. Tetangganya punya ini, dia pengen itu juga. Maka dengan itu dia durhaka dengan suaminya. Maka dengan itu apa? Dia nggak sabar, al-mustautin. Ustadz, ana lihat tetangga orang suaminya Ustadz bahagia, tapi ana istri dari Ustadz juga, tapi ana nggak bahagia. Ustadz. Maka diceritakan oleh pasien-pasien bahwa ada satu dokter, yang dokter ini apa? Masya Allah, ketika ketemu sama pasiennya senyum, ditanya sakitnya gimana ibu, nah ini dan ini. Kemudian istrinya mendengar dari pasien itu, dia katakan, pingin jadi pasien. Nah, anak pinginnya jadi pasien aja deh, nggak jadi istri. Kenapa jamaah sekalian? Kadang-kadang dokter kan punya kode etik ketika dia melayani pasiennya. Nah, kadang-kadang kita sebagai suami harusnya juga apa? Memiliki kode etik kepada istri. Istri pun begitu, punya kode etik kepada suaminya. Maka dia katakan apa? Aduh, anak khulu aja deh Ustaz. Anak cerai aja deh Ustaz. Gak apa-apa Ustaz, anak gak terima apa? Warisan. Karena perempuan yang meminta cerai, dia gak dapat warisan. Gak apa-apa Ustaz, anak gak tahanan. Tapi ketika dia sudah berada di gharib, di tingkat gharib, di tingkat abirus sabil, apa jamaah sekalian? Anak gak apa-apa Ustaz. Suami anak melakukan itu, mungkin ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersabar. Bersabarnya bukan karena suaminya jamaah. Karena cinta biasanya sudah hilang jamaah ketika menikah. Dan banyak rumah tangga yang dipertahankan bukan karena cinta, tapi karena anak Ustaz. Nah, ini juga perlu dihilangkan. Bukan karena anak, tapi karena Allah. Anak gak apa-apa Ustaz, anak bertahan dengan suami anak yang seperti itu, yang semoga Allah berikan hidayah kepada suami anak, dan anak gak akan berhenti mendoakannya. Kenapa? Karena anak dengar hadis Nabi SAW bahwa orang yang khulu, wanita yang suka minta cerai adalah wanita yang paling Allah laknat. Wanita yang paling Allah murkai. Maka anak gak mau Allah murkai. Anak pilih jalan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin dengan ini Allah memberikan hikmah kepada anak. Dan belum tentu ketika anak menikah dengan orang lain, laki-laki lain, anak mendapatkan suami yang seperti ini. Bisa jadi lebih buruk.
Makanya jamaah sekalian, kadang-kadang orang-orang itu rumah tangganya jamaah sekalian udah berluka-luka. Bahkan ada yang mengatakan, Ustaz, anak nggak luka-luka Ustaz, udah babak belur Ustaz. Lampunya udah ada yang mati, kipasnya udah nggak nyala lagi. Nah, AC-nya nyala doang tapi bikinnya panas. Biasanya AC-nya mendinginkan, kipasnya mendinginkan, tapi nggak ada Ustaz, udah hilang hawanya, udah panas. Ya. Jadi ketika kita sudah menjadi ghari, kita ketika sudah menjadi abir sabil, kita memandang dunia tadi sebagai apa jamaah sekalian? Sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ghafir. Dalam surah Al-Ghafir, surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'minun ayat 39. Kata Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, ya qaumi innama hazil hayatid dunya mata' wa innal akhirah hiya darul qarar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Ini dikatakan siapa jamaah sekalian? Dikatakan keluarganya siapa? Keluarganya Fir'aun. Keluarganya Fir'aun, salah satu siapa istrinya? Beriman. Di siapa namanya? Asyia. Makanya ada sekarang yang membuat namanya Asyia. Ingin mencontoh keimanan siapa? Asyia. Istrinya Fir'aun. Ini dikatakan oleh mereka, ya kaum. Kenapa mereka mengatakan ini jamaah sekalian? Karena dia disiksa atas agamanya. Asyia itu disiksa dengan apa jamaah? Akhir kehidupannya direbus jamaah dengan minyak panas. Ada di sini ya Ustaz. Hidup capek Ustaz, penuh dengan cobaan. Ada nggak di sini ya anak tanya yang cobaannya seperti Asyia? Minimal nggak usah dirinya direbus pakai air panas, pakai minyak panas. Tangannya aja dulu direbus minyak panas. Ada nggak yang seperti itu sama suaminya direbus pakai minyak panas? Fir'aun ini suaminya siapa ya? Fir'aun. Nah, tapi dia bertahan gak dengan Fir'aun? Bertahan, ya. Dia berharap Fir'aun dapat hidayah. Direbus dengan minyak panas dan dia terus bersabar. Jamaah sekalian, ada nggak yang seperti itu sama suami Ustaz? Anak ulang kelas mau cerai Ustaz, direbus anak sama suami anak pakai minyak panas. Maka gak ada jamaah sekalian. Ini yang dikatakan oleh mereka, yaitu kata mereka, innama hazil hayatid dunya mata', bahwa sesungguhnya dunia ini adalah permainan yang belaka yang menipu. Wa innal akhirah hiya darul qarar, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Bagaimana cobaan keluarganya Ammar bin Yasir jamaah? Bagaimana jamaah sekalian? Yang mereka selalu diseret oleh Abu Jahal kemana? Ke padang pasir yang panas, kemudian disiksa. Nah, disuruh dipaksa menjelek-jelekan siapa? Menjelek-jelekan Allah. Tapi dia nggak mau bertahan, suami dan istrinya. Hingga akhirnya siapa? Sumayyah binti Khayyat. Istrinya siapa? Ammar bin Yasir. Ditombak kemaluannya dengan siapa? Oleh Abu Jahal. Hingga akhirnya dikatakan Sumayyah bin Khayyat mati syahid. Perempuan yang mati syahid pertama kali. Kemudian Ammar bin Yasir, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Dibakar hidup-hidup. Dan Nabi SAW pada saat itu tidak bisa melakukan apa-apa. Karena pada saat itu Islam belum banyak, belum kuat. Apa yang ketika Ammar bin Yasir dibakar kemudian selamat. Nah, kemudian mengadukan pada Nabi SAW, apa yang dikatakan Nabi SAW? Sabar. Dengan kalimat itu Ammar bin Yasir semakin tambah keimanannya, semakin kuat. Cobaan yang begitu besar jemaah sekalian. Kenapa mereka bisa melalui cobaan yang begitu besar jemaah? Karena dia paham sakit di dunia, bahagia di dunia itu hanyalah apa? Zahratil hayatid dunia. Itu hanya bunga-bunga kehidupan.
yang harus adanya. Harus ada bahagia, harus ada capek, dan harus ada sedih. Makanya kata Allah, innal insana fi kabad. Sesungguhnya setiap manusia itu dalam keadaan capek penciptaannya. Dia mau makan capek, jemaah. Manusia itu mau makan aja, mau menghilangkan lapar dalam perutnya capek. Apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan perutnya, menghilangkan lapar dalam perutnya? Dia harus cari uang dulu. Udah dapat uang nggak bisa langsung kenyang. Harus beli beras dulu ke pasar. Harus belanja dulu, jamaah. Panas-panas. Udah belanja nggak bisa langsung kenyang juga. Nah, harus apa, jamaah? Harus masak, cuci dulu berasnya itu, dicuci nggak bisa langsung jadi beras, nasi bisa dia makan. Dia tunggu dulu, dia masak dulu di Magicom. Dan itu butuh waktu 15 menit. Baru matang. Setelah matang jadi nasi, jamaah sekalian, nggak bisa langsung masuk ke perutnya. Apa yang harus dilakukan? Dia keluarkan dulu energinya untuk menyuapkan nasinya ke dalam mulutnya. Dia mau minum, jamaah sekalian, dia harus buka ininya dulu, dia angkat. Nah, nggak bisa langsung air masuk ke dalam. Kenapa, jamaah? Itu tadi, karena manusia diciptakan dalam penuh letih kecapaian. Makanya nikmat di surga apa, jamaah sekalian? Manusia tinggal mikir, datang apa yang dia inginkan. Dia ingin anggur, masuk anggurnya ke mulut. Dia ingin minum, ada apa? Ada orang yang menuangkan, ada anak-anak nanti yang menuangkan ke dalam mulutnya. Kenapa? Kenapa orang-orang di surga nggak buat air minum dulu, nggak cari beras dulu di surga, nggak nanam padi dulu? Nah, kenapa, jamaah? Karena itu capek. Dan capek itu di mana? Di dunia. Dartab. Dunia itu adalah tempatnya manusia capek. Maka kadang-kadang Ustadz, anak kayaknya nggak pernah capek nih, Ustadz. Nah, bisa dipertanyakan lagi, Ibu. Dilihat dulu samping kanan, samping kirinya, mana tahu sedang di kuburan. Karena di dunia pasti semuanya capek. Mau dia istrinya presiden pun capek. Mau dia istrinya orang kaya nomor 1 di dunia capek. Mau dia istrinya ustadz pun capek. Mau dia istrinya bukan ustadz juga capek. Kadang-kadang perempuan-perempuan kan pengennya istrinya ustadz. Padahal tadi. Nah, istrinya ustadz pun capek. Makanya kenapa sih? Bukan kita yang dipilih sebagai istrinya para sahabat. Kenapa jangan? Kita pernah gak mikir? Anak kenapa ya gak pernah diciptakan di masanya sahabat dulu bantu Rasulullah SAW? Atau antum pernah berpikir kenapa gak diciptakan jadi istrinya para sahabat? Karena Allah tahu kalau kita diciptakan sebagai istri sahabat gak mampu untuk ikat perut dengan 2 batu. Pasti ngamuk. Pasti meronta-ronta ke suaminya. Pasti banting piring berapa piring habis. Makanya kita nggak dipilih, jamaah. Karena hati kita mungkin yang kurang baik, kurang kebaikannya daripada hatinya para sahabat. Yang mereka setia mendampingi suaminya dalam keadaan apa? Bagaimana Khadijah, jamaah sekalian? Yang dia tadinya saudagar kaya, akhirnya apa? Habis uangnya semuanya untuk mendakwah Nabi SAW. Mungkin ketika kita yang dipilih sebagai Khadijah, kita nggak mampu untuk melakukannya seperti Khadijah. Yang dia mampu menenangkan suaminya. Yang dia mampu memberikan kebahagiaan kepada suaminya. Makanya jamaah sekalian, Rasulullah SAW ketika Khadijah meninggal, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, jamaah? Selalu datang ke kuburannya Khadijah, bukan Aisyah, Khadijah. Apa yang Nabi SAW curhat sama Khadijah. Makanya Aisyah itu cemburu. Khadijah lagi. Dan ketika Aisyah ngomong kayak gitu, marah Rasulullah. Kenapa? Karena Khadijah itu mampu mendampingi Rasulullah SAW, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Nah, di saat orang-orang nggak percaya sama dia, cuma 1 orang yang percaya sama dia, Khadijah. Ini di saat suaminya difitnah oleh orang lain bahwa suaminya apa? Selingkuh. Apa yang dikatakan? Dia percaya kata orang lain atau kata suaminya? Kata orang lain. Gak seperti Khadijah.
Dia bilang suaminya, anak zaujati udah luar biasa susah anak cari nafkah, cuma Allah kasih rezeki cuma segini. Tapi dia mengatakan apa? Kata orang lain, abah nggak kerja dengan benar, nyantai terus. Dia nggak percaya berkata semua. Makanya mungkin dia nggak dipilih sebagai Khadijah, dia nggak dipilih sebagai sahabiah. Maka jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmat kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 18 sampai 19. Nah, mungkin bisa dibaca jamaah sekalian. Quran surah Al-Isra ayat 18 sampai 19. Ayat 18 sampai 19. Siapa yang mau baca ya? Dari ibu-ibu? Nah, tafadhal ibu. Ana izin balas telepon tadi Ustaz Ibu karena ini telepon penting dari Ustaz Harun. Nah, tafadhal ibu. Itu baru ayat ke-19. 18 dari ayat ke-18. Madmuman madhura. Summa waman Nah, artinya apa Ibu? Nah, tafadhal. Siapa menghendaki kehidupan sekarang di duniawi, maka kami sertakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki. Orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka. Dia akan memasuki dalam keadaan tercela. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menginginkan pembalasan di dunia, maka apa? Ajalnahu, kami segerakan, insya Allah kami kasih. Kamu mau menuntut ilmu karena kamu ingin dapat duit, nah, Allah kasih duitnya. Kamu ingin kerja, nah, tapi bukan karena Allah, ingin dapat duit aja, Allah kasih gaji kan? Allah kasih itu semua jamaah sekalian. Tapi nggak ada lagi nanti balasan di mana? Di akhirat, kecuali apa? Neraka jahanam. Maka orang-orang yang mengharapkan akhirat, apa yang diharapkan jamaah sekalian? Kehidupan akhirat, balasan di akhirat. Maka nanti ada pertanyaan, Ustaz, ini saya sholat 5 waktu, alhamdulillah. Bahkan anak sholat rawatib, bahkan anak sholat malam, tapi Allah kasih anak susah, fakir. Tapi ada orang nggak sholat Ustaz, dia bisa bersedekah gara-gara itu. Dia nggak sholat tapi dikasih harta banyak. Nah, dikasih harta banyak, akhirnya dia bisa bersedekah. Nah, kenapa Allah nggak kasih ke anak dulu yang anak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi kenapa Allah kasih ke orang yang nggak taat ibadah, orang-orang kafir? Kenapa Allah kasih ke orang-orang kafir? Orang-orang Amerika nggak kerja aja dikasih berapa Ibu? Minimal 10 juta dari pemerintahnya.
Gak kerja, nganggur, kerjanya minum narkoba. Nah, ada intensif bagi masyarakat. Kita kok enggak? Kita ibadah ini sama Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena balasan itu bukan ada di dunia. Bukan ada di dunia. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Makanya Nabi SAW jamaah pernah mimpi sesuatu. Nabi SAW itu biasanya setelah sholat subuh, dia panggil sahabat-sahabatnya, dia kumpulkan, dia tanya. Nah, tentang mimpi para sahabat. Kalau misalnya dia bermimpi sesuatu dan dianggap Nabi SAW itu ingin mentakwilnya, nah, maka Nabi SAW akan takwilkan. Apa kata Nabi SAW? Hal ra'aitum ahadun minkumul barih. Apakah di antara kalian ada yang melihat mimpi pada suatu malam? Atau malam ini? Kata para sahabat, gak ada ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW menyampaikan bahwa aku itu tadi malam mimpi ketemu dua malaikat. Dua malaikat ini mengajak aku ke suatu tempat. Biar kita paham jamaah sekalian bahwa balasan itu bukan di sini. Jangan minta balasan di sini. Jangan minta. Nah, makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab, doa itu bukan masalah dikabulkan atau enggak dikabulkan, bukan. Enggak mengharapkan itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan aku sebagai seorang hamba. Dan Allah cinta dengan orang yang suka berdoa. Nah, Nabi SAW katanya diajak oleh dua malaikat kepada suatu tempat. Yang pada suatu tempat itu apa jamaah sekalian? Di tengah perjalanan Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki yang sedang diterlentangkan. Dibaringkan. Kemudian ada satu orang lagi bawa batu besar. Kemudian apa jamaah sekalian? Batu besar ini dilemparkan ke kepala orang yang berbaring sampai otaknya pecah keluar. Batunya menggelinding, kata Nabi SAW. Akhirnya apa? Karena batunya menggelinding, orang yang tadi ngelempar ngambil lagi batunya. Setelah diambil balik lagi, kepala orang yang tadi sudah pecah udah kembali seperti semula, udah sempurna kembali. Dilemparkan lagi ke orang itu, teriak kesakitan, pecah lagi, terus menggelinding, diambil lagi, dilemparkan lagi, terus-terusan. Kata Rasulullah SAW, man hadzal rajul? Siapa orang ini sampai orang ini diperlakukan seperti ini? Apa kata malaikat? Idhab ya Rasulullah SAW. Kenapa perjalananmu belum selesai? Akhirnya Nabi SAW pergi lagi. Ketika pergi, sebelum sampai ke tujuan, Nabi SAW ketemu ada orang jamaah sekalian. Orang ini nggak tahu kenapa, kata Nabi SAW, ini mimpinya Rasulullah SAW ya, merobek mulutnya sampai tengkuk kanannya. Tengkuk kanan itu leher, sampai tengkuk kanan. Udah selesai dia robek, kata Nabi SAW, dia robek lagi sampai tengkuk kirinya. Ini panjang hadis Nabi SAW. Udah selesai dirobek itu apa yang dilakukan? Dia cabik-cabik, keluarkan matanya, dia cabik-cabik mukanya, dia kesakitan. Tapi dia lakukan itu, tangannya nggak bisa berhenti melakukannya. Kata Nabi SAW, man hadzal rajul? Siapa orang ini? Sampai dia melakukan kepada dirinya sendiri seperti itu. Kata malaikat, idhab ya Rasulullah SAW. Perjalanan belum selesai. Nabi SAW akhirnya melanjutkan perjalanan lagi dalam hadisnya. Kemudian apa? Di tengah perjalanan Nabi SAW bertemu dengan dua orang, laki-laki dan perempuan. Keadaannya telanjang bulan. Tapi posisinya di mana jamaah sekalian? Di kuali yang sedang direbus. Nah, perempuan dan laki-laki ini teriak kesakitan. Ketika dia mau naik ke kuali, udah sampai ke ujung kuali, ada orang yang nunggu di kualinya. Dia dorong lagi, masuk lagi ke dalamnya. Terus direbus lagi, didorong lagi, terus lagi. Nah, akhirnya apa? Karena Nabi SAW gak kuat nahan itu, nanya lagi, man hadzal rajul? Siapa orang ini sampai disiksa seperti ini? Kemudian kata malaikat, lanjutkan perjalanan wahai Rasulullah SAW, agar engkau tahu, agar engkau sampai di perjalanan. Gak dikasih tahu. Akhirnya Nabi SAW melanjutkan perjalanannya. Belum selesai ketemu lagi jemaah sekalian. Ada orang perempuan
Yang ini dalam riwayat Ibnu Hazm, dalam riwayat lainnya bahwa Nabi SAW menambahkan ini. Ada seorang perempuan yang apa jamaah sekalian? Yang ana mohon maaf jamaah sekalian. Payudaranya sedang dipatok oleh ular berbisa secara bergantian. Dan dia kesakitan luar biasa. Ditanya, siapa perempuan ini? Tapi kata para malaikat, lanjutkan Rasulullah SAW, lanjutkan Rasulullah SAW, lanjutkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan lagi. Ketemu sungai yang penuh dengan darah. Ada orang berenang di situ. Nah, mau menyelamatkan dirinya ke tepian. Ternyata ketika dia sampai tepi, ada orang yang menunggu dia. Dia buka mulutnya, orang yang tadi berenang, dia masukkan batu-batu semuanya sampai penuh dengan tenggorokan. Akhirnya dia gak bisa ke tepian, dia cari tepi yang lain. Dia berenang lagi, dia cari tepi yang lain. Dia masukkan batu terus ke situ ke mulutnya. Kata Nabi SAW, man hadar rajul. Tanya terus Nabi SAW kepada para malaikat. Gak dikasih tahu, idhab, lanjutkan perjalananmu. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya Nabi SAW disuruh melanjutkan perjalanannya, ketemu satu bukit yang terjal, tinggi sekali. Nah, mungkin hadis ini sebagai penutup jamaah sekali. Tinggi sekali. Kemudian Nabi SAW disuruh naik. Naiklah wahai Rasulullah SAW kata malaikat. Tapi kata Nabi SAW, aku ini manusia biasa. Mana bisa naik bukit seterjal ini? Kata para malaikat, baik, kalau gitu kita bantu. Ketika sampai di ujung bukit, Nabi SAW mendengar teriakan orang yang sangat kencang dan menghampirinya. Ternyata melihat apa jamaah sekalian, ada seseorang laki-laki yang sedang digantung kakinya ke atas, kepalanya di bawah, mulutnya sedang dirobek berdarah-darah. Ini gak nakut-nakutin jamaah sekalian. Ana cerita hadis Nabi SAW. Siapa orang ini? Kemudian malaikat menjawab, jangan tanya dulu. Pergi Rasulullah. Lanjutkan lagi, masih belum selesai. Akhirnya Nabi SAW melanjutkan perjalanannya dan dia menemukan satu kota yang sangat indah. Negeri yang sangat indah. Yang apa jamaah sekalian? Yang Nabi SAW katanya tidak ada dunia negeri seindah ini. Kemudian ditanya, dan ramai di sana, ramai di negeri itu. Ditanya, siapa orang-orang yang tinggal di negeri ini? Apa kata para malaikat? Ini arwahnya orang-orang mukmin. Mereka sedang tinggal di sini menikmati, menunggu persidangan di muluk ya, sebelum masuk surga jangan. Akhirnya Nabi SAW dibawa pergi lagi. Ternyata nemu lagi negeri yang lebih indah daripada negeri yang pertama. Dan banyak yang tinggal di situ. Ditanya oleh Nabi SAW, siapa malaikat mereka yang tinggal di sini? Itu kata para malaikat, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan mati dalam keadaan syahid. Makanya arwah-arwahnya orang-orang syahid itu di mana jamaah sekalian? Di mulutnya burung-burung surga. Dia bawa kemana-mana, dia pergi kemana. Akhirnya Nabi SAW diajak lagi ke suatu tempat. Dan menemui istana yang indah sekali. Yang istana itu kata Nabi SAW tidak dimiliki oleh satupun manusia. Dan ditanya oleh Nabi SAW, milik siapa istana ini? Kata Nabi SAW, siapa? Kata malaikat, ini milikmu wahai Rasulullah SAW. Oke, kalau kayak gitu saya mau tinggal di situ. Baik, kalau begitu saya mau tinggal di situ. Saya mau memiliki istana itu. Apa kata malaikat? Laisal an. Bukan sekarang pembalasannya. Nanti. Kenapa? Karena Nabi SAW masih hidup, masih tinggal di dunia. Lihat, Nabi SAW disuruh tunggu pembalasannya. Apalagi nanti. Kalau gitu kata Nabi SAW, siapa tadi orang yang aku temui dari pertama sampai akhir ini? Maka dikatakan oleh malaikat, orang yang pertama yang tadi berbaring, kemudian dia dilemparkan batu ke kepalanya, kemudian lakukan seperti itu terus, itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu, tapi dia tidak diamalkan, tidak mengamalkan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang merobek mulutnya sampai ke tekuk kanannya, kemudian tekuk kirinya, kemudian cabik-cabik mukanya, itu siapa? Itu orang-orang yang suka keluar rumah. Ketika keluar rumah dia bawa apa? Bawa gosip, ngegibahin orang sini, sana sini. Kemudian mereka bawa berita hoax, berita palsu. Itu mereka. Kemudian ditanya lagi, siapa yang ketiga? Perempuan yang sedang dalam kuali.
dan laki-laki yang sedang dalam kuali itu adalah perempuan dan laki-laki yang berzina selama di dunia. Kemudian yang keempat, siapa jamaah sekalian yang berenang di sungai darah? Itu adalah orang-orang yang makan harta riba. Kemudian yang keenam, orang-orang yang apa jamaah sekalian? Perempuan-perempuan yang dicabik payudaranya oleh ular berbisa. Siapa itu? Siapa? Perempuan yang dia punya ASI tapi dia nggak mau nyusuin anaknya. Nanti kayak gitu jemaah. Banyak gak jemaah sekarang? Naudzubillah banyak jemaah. Ana pernah nemenin ibu ana lahiran.